Bismillahirrahmanirrahim. La yashku innal insana lafi khusr illa alladhina amanu illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kepada anak-anakku selalu berikan yang mendoakan Allah. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan dalam rutin ngaji kepada dua kakak. Mudah-mudahan perjalanan panjenengan dapat ridha Allah, mendapat berkah dari Allah, menjadikan keluarga panjenengan keluarga saling menambahkan rahmat dari dia dan berkah. Seperti mukadimah Jabal Asyari, setiap manusia dalam keadaan terhenti kalau masuk dengan terkecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan juga saling menasihati atau berpesan dengan kebenaran dan juga kesabaran. Satu dengan yang lain selalu mengenai apa nasihat seperti yang tadi di dalam ayat dalam siapa yang menerima nasihat itu ternyata Allah memberi hidayah yang menerima. Kalau tidak menerima orang tersebut termasuk orang yang sombong, seolah-olah nasihat itu tidak berguna, seolah-olah tanda orang yang sombong itu orang yang tidak menerima nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa mengerjakan amal soleh, entah itu perempuan atau laki-laki, dalam keadaan beriman, mengerjakan amal soleh, melakukan hal-hal yang seorang ibu mengenalnya dimandikan Allah, seorang ibu beres-beres rumah, memasak, waktu dan sebagainya dimandikan memasak. Itu namanya amal soleh. Dan siapa yang melakukan amal soleh dengan kepada Allah, kebaikan-kebaikan bahkan pahalanya melebihi apa yang dia kerjakan. Allah yang menghayatkan manusia seperti seorang petani yang sukarela menyerahkan panennya. Seorang petani atau seorang tukang beca tidak mengerjakan, maka kalau dia mengawal
menghasilkan dengan dia mengajarkan menjadi bukannya sebagai seorang alim juga, dia oleh Allah diberi pahala dia bisa mengajar. Dan kepada anak-anak yang sudah menjadi ibu rumah tangga, supaya menyeksanakan tugas dan doa kepada suami dengan cara apa kita bisa membahagiakan suami dan mendidik putra-putrinya supaya menjadi anak yang saleh-salehah, tentu tidak lepas dari dan bukan seorang ibu yang juga mendoakan anaknya untuk sampai kami mendoakan anak dan juga mendoakan suaminya. Kemarin kami dapat berita dari salah satu mungkin sampai tapi kita kesehatan. Dia sedang cerita dengan suaminya. Dia mengatakan saya tidak cocok dengan dia suaminya dan sebagainya. Saya bilang memang manusia itu tidak bisa cocok. Bukan hanya orang lain yang hadir dalam kehidupan kita, suami orang lain, anak-anak, kemudian menjadikannya dari Allah kita pasti tidak ada yang cocok. Yang menjadikan kecocokan adalah niat kita di rumah tangga, waktu sebelum ada yang kita belajar tentang karakter seorang suami. Mungkin biasakan istri dan suami lapor. Aku harus mengerti tentang karakter suami. Kalau biasanya dalam slogan orang wanita ini beda. Pasti tahu wanita ini dimengerti. Tetapi bagi saya, wanita harus mengerti tentang pasangan, sehingga apa yang tidak disukai oleh suami tidak boleh. Tetapi secara kedua harus perjuangan. Kita harus selalu mendoakan suaminya. Ini Fatihah kepada Allah arti dari berharap anak dunia hasanah. Hasanah itu kebaikan atau anak soleh atau orang soleh anak soleh. Hasanah akhirat ahli surga. Jadi kami sedang untuk berdoa dengan hasanah hasanah Wakana ulama asrul kembali pada curhatan Mbak Jamal. Kenapa aku kok cerita orang dia? Ya karena di rumah itu ada rasa saling. Ketika kamu mengirim Fatihah kepada suamimu, maka dari suamimu juga akan melakukan keluarganya. Jadi mendoakan orang lain sama juga mendoakan kita sendiri oleh mereka diamini seperti itu. Lalu dia sadar, oh iya, saya mau mengatakan anak dia udah dia harus mendoakan suami juga. Mudah-mudahan ketika ujar kemudian dia rasakan karena banyak sekali persoalan-persoalan rumah tangga karena itu egois, tidak mau menerima pasangan.
kecuali diberi dari Allah pertolongan Allah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi bagian daripada kita ikhtiar untuk kehidupan kita. Allah harus merakna Allah harus merakna suami kita, bukanlah ketika suami itu bahagia, kan juga seorang istri dan anaknya bahagia. Dan disebutkan ada yang mengatakan ketika orang yang
walaupun anak belum tahu apa itu sholat, apa itu ngaji, berikan yang terbaik kepada anak kita belajar sholat. Jangan jadi ibu yang sendiri karena sibuk berkapelnya, anaknya dibiarkan tidak sholat, tidak tidur. Ini yang dikhawatirkan di era modern yang kita tidak sadari bahwa sunat itu yang menjadi pertanyaan menjadikan kita yang terwujud karena orang-orang itu tidak suka dengan orang-orang Islam. Lalu yang bukan mengatakan Allah dari jangan disampaikan mereka bukan atau ini dari orang-orang kafir. Jadi seperti hati saja sudah satu jam dari mereka, satu jam bersoal Quran itu sudah berbeda. Satu jam bersoal Quran dapat pahala dari ibadah yang sedang menggunakan HP tidak ada pada zaman kemudian sambutan atas diri hanya Allah yang memberikan kita semuanya karena kita contoh yang baik akan dipilih sesuai contoh Allah yang kami pesankan sebagai seorang santri. Jangan meninggalkan zikir, jangan meninggalkan tasbih. Bikin dengan tasbih bedanya kalau zikir kita memiliki Allah supaya kita kerjakan apa yang kita mau melalui zikir. Tetapi kalau tasbih hanya menjurus kepada khusus Allah seperti doa Nabi ketika dimakan ikan paus, la ilaha illa anta subhanaka kuntu minadz dzalimin. Itu tidak ada, ya Allah keluarkan dari tidak ada, hanya pada sampingnya zalim dan masyarakat Allah. Maksud bahwa la ilaha illa anta subhanaka kuntu minadz dzalimin. Dan ini kalau diucapkan di dalam doa maka doanya tersebut akan dijadikan Allah. La ilaha illa anta subhanaka kuntu minadz dzalimin. Jadi kita sebagai ibu Allah bertanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya dan tak lupa berpasrah diri kepada Allah. Kalau orang menolak dengan Allah, maka Allah akan terpilih. Kalau dalam tindakan dari keseluruhan manusia, ya ayyuhalladzina amanu inna ya syukur. Namun siapa menolak dengan Allah, Allah akan artinya bukan menolak seperti apa? Menolak dengan Allah, takwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ketika seseorang itu bertakwa, maka dapat diberi jalan keluar dari segala kesulitan-kesulitan. Bukankah kita juga merasa pernah sulit dalam kehidupan Indonesia, dalam keadaan duka, dalam keadaan susah, pasti minta kepada Allah. Tentang syurga itu bisa juga kita mendoakan dengan Allah. Belajarnya seperti sekolah. Ada orang yang minta belajar ngaji. Kalau kita lihat di seorang guru yang dengan sepedanya untuk mengajar
Saudara dia diberi pahala setiap apa dia lakukan. Dan ibu-ibu tidak sempurna belajar anak-anak Anda, belajar anak-anak, belajar ngaji. Tidak susah. Maksudnya tidak usah pergi ke mana-mana di dalam rumah. Kita bisa menjaga amal soleh dan menjaga di dalam rumah, mendidik anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, membuat bahagia suaminya itu yang menentukan sekian dari maaf dengan Assalamualaikum. Dengan beliau umumnya hadiah azan dan Muhammad dihadirkan jazakumullah. Semoga dari apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.